Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan perangkat Simulink, yaitu tugas 7 pada teknik otomasi dan kendali. Perkenalkan, nama saya Gefrin Elia dengan NIM 4004022465347 dari kelas kerjasama 3D. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu PWM. PWM sendiri merupakan pulse width modulation dalam kurung PWM. Definisi dari PWM sendiri adalah teknik mengontrol daya listrik yang dikirimkan ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital tanpa mengubah frekuensi sinyalnya. PWM menghasilkan sinyal berbentuk gelombang persegi dengan dua kondisi, yaitu on dan off. Adapun parameter utama dari PWM sendiri yaitu pertama duty cycle, persentase lamanya sinyal berada pada kondisi on dalam suatu periode. Adapun fungsi mengatur kecepatan motor DC, kemudian mengatur intensitas LED dan mengontrol daya pemanas. Sini dapat kita lihat formula dari duty cycle sendiri yaitu sama dengan waktu on dibagi waktu on plus waktu off dikalikan 100%. Contohnya dalam 0% full off, dalam 50% on dan off sama lama seimbang. Kemudian 100% yaitu full on. Adapun frekuensi PWM atau hertz. Frekuensi PWM adalah berapa kali pulsa on off terjadi dalam 1 detik. Kemudian frekuensi rendah terlihat kedipan, tidak cocok untuk LED terang atau motor besar. Kemudian frekuensi tinggi lebih halus dan stabil. Contohnya motor DC biasanya 10-20 kHz. Kemudian LED 500 Hz sampai 1 kHz. Heater cukup 1-10 Hz time proporsionalnya. Kemudian frekuensi juga mempengaruhi kehalusan dan respon dari beban. Keuntungan dari PWM sendiri merupakan hemat energi, tidak menghasilkan panas yang berlebih, kemudian akurat dan lebih responsif, kemudian mudah diimplementasikan pada perangkat digital. Di sini kita dapat melihat duty cycle-nya pada 50%, di sini ini pada 75% duty cycle-nya. Di sini agak ada lebih panjang di sini, lebih jedanya. Kemudian 25% duty cycle-nya di sini. Sini saya akan menjelaskan encoder 2 pin. Apa itu encoder 2 pin? Encoder 2 pin sendiri adalah perangkat sensor yang digunakan untuk mendeteksi putaran, kecepatan, dan arah dari sebuah poros atau motor. Disebut 2 pin karena memiliki dua output sinyal yaitu channel A dan channel B. Kemudian sinyal ini berbentuk pulse digital on-off, kemudian keduanya digunakan memiliki pola yang hampir sama tetapi berbeda fase. Kemudian cara kerja dari encoder 2 pin ini sendiri yaitu saat encoder berputar, channel A menghasilkan sinyal pulse, kemudian channel B juga menghasilkan pulse, tetapi muncul sedikit terlambat atau lebih cepat dari channel A. Adapun perbedaan fase antara A dan B digunakan untuk menentukan yaitu berapa banyak putaran yang terjadi, seberapa cepat poros berputar, kemudian arah putaran maju atau mundur. Bagaimana menentukan arah dari encoder 2 pin? Ini kuncinya. Jika channel A lebih dulu daripada channel B, putarannya searah jarum jam. Jika channel B naik lebih dulu daripada A,
putaran berlawanan jarum jam atau CCW. Inilah alasan encoder 2 pin juga disebut quadrature encoder. Karena dua sinyalnya berbeda posisi 90 derajat secara elektronika. Kemudian contoh penggunaan encoder 2 pin sendiri merupakan encoder jenis ini banyak digunakan dalam motor DC robot, kemudian motor printer, kemudian pada mesin CNC, kemudian pada sistem conveyor, kemudian pada pengukur panjang kain atau kertas, kemudian rotary knob pada elektronik. Baik, di sini saya akan menampilkan proses bagaimana saya mengaplikasikan PWM dan encoder, cara bacanya, bagaimana saya mengaplikasikannya pada aplikasi Simulink. Setelah saya rangkum pada video berikut ini. Pertama-tama Anda buka dulu aplikasi dari MATLAB-nya. Kemudian di sini Anda harus menambahkan eh, kompor kita yang harus kita sambungkan ke laptop dan kita jalankan melalui aplikasi MATLAB ini, Simulink ini. Di sini loadingnya agak lambat, tapi di sini sebelum kita itu kita juga, oh ya, kita juga harus menambahkan aplikasi Arduino. Aplikasi Arduino, kita menambahkan software tersebut, kita dapat downloadnya pada browser Anda. Sini karena belum tertampil, saya akan mencoba mencari, mempersiapkan bagaimana cara kita menyambungkannya. Nah, di sini sudah tertampil Arduino Explorer. Di sini bagaimana cara kita menyambungkannya. Nah, di sini kita di sini menambahkan run of hardware ya. Sehingga di sini Arduino Mega 2560. Nah, di sini kita adalah proses menambahkan dari diagram blok. Silahkan Anda cermati bagaimana prosesnya.
Nah, guys, di sini kita menyeting dari perangkat hardware yang kita sambungin ke laptop kita, benda kerja tersebut. Di sini kita atur di hostboard kita, kemudian kita manual select. Nah, di sini kita pilih COM kita. Kita samain semua. Kita juga samain semua di sini. Nah, kita sudah mengatur. Nah, di sini juga faster runs. Bagaimana kita menyetingnya? Di sini tidak perlu kita setting. Kita percepat saja. Di sini kita mulai merunning. Kita di sini monitor dan tune. Nah, di sini kita bisa perhatikan di sini 0, di sini 255. Jika kita ini pada settingan, nanti saya akan tampilkan bagaimana dari benda kerja dari bahan praktikum tersebut akan berputar jika kita menyetingnya di sini. Di sini saya akan hanya menampilkan bagaimana proses dari pengaplikasiannya pada perangkat Arduino yang tersambung pada Simulink. Nah, di sini telah kita running. Jika kita cermati dalam pembuatan prosesnya lumayan panjang, lumayan lama. Terdapat beberapa kali percobaan di sini yang saya lakukan. Nah, di sini kita mengatur constant value-nya. Sini nanti jika kita arahkan ke sini, dia akan sesuai dengan arah jarum jam. Nah, di sini kita atur diagram bloknya terlebih dahulu supaya kita bisa mengaturnya dari aplikasi Simulink ini. Lebih seperti ini, kurang lebih seperti ini kita sambungkan. Nah, di sini adalah proses bagaimana kita merunning perangkat tersebut. Nah, di sini perangkat tersebut sudah berputar ya. Nah, di sini saya coba mengarahkannya pada kecepatan tertingginya di 255. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya mencobanya dan di sini saya melanjutkan pada step berikutnya di mana saya menambahkan beberapa diagram sesuai dengan tugas 7 praktikum.
Nah, setelah kita menyetingnya kira-kira seperti ini, sini juga kita akan mengarahkan konstan value-nya. Di sini saya sudah mulai merunning dari diagram blok yang telah kita buat. Untuk nanti bagaimana perputarannya akan saya tampilkan di video yang berbeda, bagaimana saya menjalankannya. Di sini adalah proses saya membuat diagram blok pada aplikasi perangkat dari Simulink. Nah, di sini kita menampilkan bagaimana dalam scope tersebut. Nah, di sini telah kita lihat bagaimana grafik tersebut yaitu konstan. Grafik tersebut berjalan konstan. Nah, di sini dia tetap berjalan konstan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini jika kita menzoom lebih jauh, dia akan lebih. Ini jika kita apa? Jika kita berlawanan dari arah jarum jam, maka dia akan turun. Dia akan turun. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya akan menampilkan video garis lurus, lurus. Kita garis lurus. Di sini kita akan mengatur. Kemudian pada bagian solver dulu. Atur di bagian infinity. Kita atur semua default 1000. Nah, di sini kita lihat bagaimana saya mengaturnya. Saya akan mempercepat video ini sampai saya mengoperasikan dari ini merupakan perangkat tersebut. Nah, nanti di sini kita akan melihat. Di sini perangkat praktikum tersebut telah berputar yaitu searah dengan arah jarum jam. Ini pada pengaplikasian yang pertama. Kemudian pada pengaplikasian yang kedua, eh, sini dapat kita lihat. Nah, di sini saya telah menambahkan untuk pengukuran parameternya. Nah, di sini kita bisa mengaturnya searah jarum jam atau berlawanan dari arah jarum jam tersebut. Nah, di sini saya sudah mulai merunning aplikasi tersebut.
Nah, ini berputar berputar searah jarum jam. Dapat Anda lihat ini perputarannya searah jarum jam. Nah, ini kita atur lagi berlawanan dari arah jarum jam. Kita atur. Nah, mungkin sampai di situ saja dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Jika terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Saya Gefren Elia. Terima kasih atas perhatiannya.